serta merupakan panji-panji kemenangan dan
kejayaan umat Islam. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sejenak melihat ke kiri dan ke kanan kita. Mari kita periksa orang-orang yang kita cintai, yaitu ayah, ibu, saudara, kekasih, istri dan anak-anak kita. Adakah di antara mereka yang tidak hadir kita pada kesempatan ini bersama kita di masjid ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita untuk kembali kepada yang Maha Suci? Kemana ayah dan ibu kita yang tahu lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak dan adik-adik kita? Kemana istri kita? Kemana suami kita yang dulu pernah mengucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada kita? Ya Allah, mereka kembali kepadamu. Mereka kembali ke kampung yang abadi, yang tidak akan pernah kembali lagi. Terimalah mereka di sisi-Mu ya Allah, radiyatan mardiyah. Engkau sedang menyambut mereka dan mereka sedang berjumpa denganmu. Curahkanlah kasih-Mu kepada ayah ibu kami. Gabungkanlah mereka dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bersama para nabi dan sedikit dan saudara dan orang-orang yang saleh ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita diingatkan kepada dua peristiwa besar yang sangat menggugah perhatian umat Islam seantero dunia. Kedua peristiwa itu adalah yang pertama, kegiatan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah tanpa diundang, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Begitu umat Islam dan segenap penjuru mata angin berkumpul di Makkah dalam suasana damai dan bersahabat. Mereka berjamaah dalam beribadah dengan segala manasiknya, bersatu dalam niat yang sama, dipersatukan oleh panggilan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Mereka berkumpul berdesak-desakan, meninggalkan rasa dalam kehusukan, kemudian dalam desakan kepasrahan mereka mengenakan pakaian ihram, menyurahkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian dan kebesaran hanya bagimu, segala kerajaan milikku, tiada Tuhan sekutu bagimu. Apa kegerangan yang menarik bagi berminta umat Islam berkumpul di harbaan tanah pasir berduri di bawah sengatan sinar matahari yang panas? Pertanyaannya bukan menarik tidaknya. Mereka pergi beribadah menaikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah haji bukan meraih status, bukan sekedar pakaian sorban dan baju putih, akan tetapi ini membuktikan kepatuhan kepada firman Allah yang digarapkan dalam bacaan setiap kali kita salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-An'am ayat 162. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih jauh lagi, di samping menguasai maupun manasik ibadah haji, yang tak kurang pentingnya ialah setiap orang berhaji harus mengetahui dan paham betul tentang hikmah dan lambang-lambang yang tersimpan dari kegiatan ibadah yang haji tersebut. Antara lain, yang pertama, Ka'bah sebagai pusat kegiatan ibadah melambangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah menuju tempat yang satu oleh berbagai bangsa dan suku dengan niat yang sama. Dua,
pakaian ihram, pakaian biasa yang membedakan tindakan dan status seseorang, apakah dia kaya atau miskin, orang besar atau orang biasa, dilepas dan ditukar dengan pakaian ihram. Dengan mengenakan pakaian ihram, tingkat dan status semua orang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sama, yaitu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah kepadanya, dan pakaian putih-putih itulah pula yang akan dipakai sewaktu-waktu kita akan berbulan berahmat Allah. Yang ketiga, awal kali Ka'bah melambangkan bahwa segala aktivitas ini harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan suatu pekerjaan apa saja bentuknya dimulai dengan namanya berkeliling-keliling Ka'bah seperti tata surya yang berpusat pada matahari. Kita ditarik oleh gaya magnet kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sa'i, yang berarti usaha hidup harus berusaha. Tidak akan ada hujan emas dan langit sebagaimana yang dilaksanakan oleh Siti Hajar sewaktu ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Beliau bolak-balik mencari air untuk bayi yang sedang kehausan dan kepanasan. Airnya memancarkan telaga Zamzam atas izin Allah Subhanahu wa taala yang dapat diminum oleh jamaah haji sampai hari ini. Yang kelima, bolak-balik dari Safa dan Marwah melambangkan bahwa berusaha dimulai dari Safa yang artinya suci dan sampai Marwah artinya puas. Mulailah berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang suci dengan niat yang suci dan dengan cara yang suci. Jangan dicari dengan cara-cara yang tidak suci atau menghalalkan segala cara. Dengan berpuas dirilah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur kepada-Nya. Keenam, Arafah yang artinya pengenalan jemaah haji yang duduk di padang Arafah, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, mengenali sedalam-dalamnya tentang jati dirinya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keterlanjuran dosa yang telah dilakukan selama hidupnya di bumi. Dengan memahami lambang-lambang yang tersusun dalam kegiatan ibadah haji, kemudian mentafsirkan ke dalam kehidupan nyata, kembali haji insya Allah akan menjadi haji mabrur. Begitu juga Hajar Aswad, batu mulia dari surga, yang mana batu ini awalnya putih, tapi karena dosa yang menciumnya hingga berubah menjadi hitam. Kedelapan, Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bagian dari Baitullah. Siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka dia sama dia sholat di dalam Baitullah. Muntasaran adalah pintu Ka'bah. Tiada doa yang tertolak. Semua doa yang dipanjatkan di muntasaran pintu Ka'bah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 air Zamzam, air yang dialirkan dari surga ke bumi. Air Zamzam adalah obat dari segala penyakit. Yang ke-11, Raudah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taman-taman surga yang diturunkan ke dunia ini. Jamaah yang sangat memuliakan Allah. Kedua, hari ini kita diingatkan pula kepada drama kehidupan dalam bentuk percontohan dalam pengorbanan yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya sebagai tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab Nabi Ibrahim menyembelih anaknya diawali dengan pengorbanan. Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 ekor domba, berkorban 300 ekor sapi, dan berkorban 200 ekor unta. Jumlahnya 1500 ekor. Sehingga para malaikat ada di atas merasa kagum atas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga keluar dalam hati Nabi Ibrahim, jangankan domba, jangankan unta, jangankan sapi, saya korbankan anak pun kalau Allah perintahkan saya akan korbankan. Kenapa Nabi Ibrahim berkata demikian? Karena Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam menedakkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta benda yang banyak, jadikan sebagai pemimpin dunia pada zaman itu, tapi tidak
Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. 90 tahun memohon kepada Allah tapi tidak diberikan. Akhirnya istri yang bernama Siti Sarah merelakan suaminya kawin lagi, maka nikahlah dengan Siti Hajar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah dia nikah dengan Siti Hajar, baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah Rabbi habli minas sholihin, Nabi Ibrahim mendapatkan 2 putra. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ismail sampai menjadi remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi 3 malam berturut-turut. Itulah disebut dengan malam terakhir. Ketika dia bermimpi, diperlihatkan dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, korbankan anakmu yang bernama Ismail. Itu pun juga malam kedua sama mimpinya. Dia menunggu lagi malam ketiga, ternyata mimpinya sama, 3 malam berturut-turut. Maka Nabi Ibrahim memanggil anaknya yang bernama Ismail, wahai anak Ismail, saya bermimpi dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 malam berturut-turut. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, untuk mengorbankan diriku. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Insya Allah ayahanda akan mendapat itu menjadi orang yang sabar. Ini anak yang soleh, jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dilaksanakanlah penyembelihan dan dibawa Nabi Ismail di padang yang disebut dengan Mina. Dan disitulah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya, disitulah digoda iblis. Yang pertama digoda adalah Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, bukan kamu melihat anakmu tadi dibawa oleh suamimu yang bernama Ibrahim? Kamu tahu bahwa anakmu akan disembelih oleh ayahmu? Apa kata Siti Hajar? Jangankan anak saya pun kalau suami saya menginginkan saya dikurang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya siap. Maka di situ ada godaan sehingga Siti Hajar melempar. Itulah sehingga dapat harus melempar. Tidak tergoda, digoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga, bukankah anakmu ini yang kamu idam-idamkan selama 90 tahun kamu idamkan? Kenapa kamu ikutkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena desakan iblis, maka Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar. Iblis membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tidak tergoda. Nabi Ibrahim alaihissalam digoda Ismail. Wahai Ismail, kamu harus melawan orang tuamu bahwa mimpi ini dapatkan Nabi Ibrahim itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Kamu harus tantang orang tuamu. Maka Ismail pun mengambil batu dan mereka iblis itu kena matanya dan buka matanya iblis. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itulah diatur kenapa 3 kali kita melempar ini. Itu menandakan yang dilempar adalah sifat-sifat syaitan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar, seorang ibu teladan sejati yang harus menjadi contoh oleh ibu zaman sekarang ini. Dia adalah seorang wanita yang tabah dan sabar. Dia tidak tergiur oleh berbagai rayuan, bersedia ditinggalkan suami ada di kampus yang tak betul. Namun kasih sayang dan tanggung jawabnya dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya tidak dia abaikan walau dia adalah menderita lapar dan haus. Ismail adalah tokoh remaja yang pantas menjadi idola remaja di zaman ini. Dia dalam usianya yang sangat muda, dia rela menyerahkan nyawanya demi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan kepada orang tuanya. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa dari seorang remaja yang berjiwa besar, di mana kehidupan masa depan terletak di tangan pemuda, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pujangga kondang Syekh dalam syairnya. Sesungguhnya di tangan pemuda terletak
kejayaan umat dan dalam berat mereka hidup matinya umat ini. Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang bertanggung jawab kepada keluarganya dan selalu tidak pernah putus asa di dalam memohon ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan. Dengan selalu kita membaca Rabbi habli minal sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saff ayat 100. Lalu ia pun bertahmid, memuji Allah sebanyak-banyaknya, dan Ismail pun menyampaikan pesan-pesan kepada ayahnya. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam disembelih, dia berpesan kepada ayahnya Ibrahim, wahai ayahku, ikatlah tanganku supaya aku tidak bergerak-gerak yang nanti menyebabkan menyebutkan air. Bukanku diteguhkan ke bumi supaya tak terlihat oleh ayah yang nantinya ayah merasa iba kasihan kepada aku. Lipatlah, cincingkanlah baju kain ayah supaya tidak terpercik darah sedikit pun yang bisa mengecilkan pahalaku, dan jika dilihat ibuku nanti mengibatkan ia sedih. Tajamkanlah pisau ayah dan segerakan lintasan pisau bilik atas leher tenggorokanku supaya mudah, sebab proses maut dalam pedih sangatlah sakit. Bawalah pulang bajuku, sampaikan kepada ibuku supaya menjadi pengingat kenang-kenangan baginya, sekalipun sampai kamu pula ulur tangan kepada salamku kepada ibu. Jangankan ayah mengajak anak-anak ke rumah ibu supaya tidak menyegarkan belasungkawa dukanya kepada aku. Dan jika ayah melihat anak sebayaku denganku, janganlah dipandang cermat, hal itu mengibatkan ayah berduka cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka malaikat yang melihat itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, dan disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah yang selalu kita budayakan untuk selalu kita ikrarkan membesarkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan baginya segala puji baginya. Kemudian rangkaian kalimat talbiyah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumandangkan oleh kita pada hari hari raya Kurban, hari ke-10 Zulhijjah, untuk mengikuti tindakan jejak mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abbas berkata, menjelaskan kalau saja penyembelihan itu sempurna dilakukan, pasti manusia disunahkan menyembelih putranya yang pertama. Melalui momen ini kami mengajak memperhatikan kehidupan anak muda kita. Jangan coba lagi memperalat mereka untuk kepentingan sesaat. Mereka adalah harapan bangsa untuk masa depan yang panjang. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan masa lalu orang-orang tua yang terampil dipanggil sejarah ini adalah manusia-manusia ideal yang telah meninggalkan potret umat pilihan. Mereka adalah para mujahid yang telah memberikan pengorbanan jiwa dan raganya untuk membebaskan negeri ini dari cengkraman penjajah laknatullah. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah, umat Islam tidak mudah tersesat ke lembah yang akan menyulitkan dirinya di masa yang akan datang. Apalagi kita sedang berada dalam perubahan yang berjalan cepat. Memang setiap perubahan itu akan selalu berdampak negatif, namun tidak seluruhnya pula bisa dianggap baik. Satu-satunya tempat berpijak yang tak akan pernah goyah, tempat bergantung yang tidak akan pernah putus adalah tali hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, sambil mengorbankan semangat berkorban dalam kampung kita masing-masing. Sebagai kesimpulan khutbah ini, bahwa hakikat korban adalah yang pertama, sebagai tabungan amal untuk hari kiamat,
dalam bentuk amal kebajikan sepanjang hayat di kampung halaman. Yang kedua, membina manusia sosial yang mau memperlihatkan nasib manusia yang serba lemah dalam kehidupannya. Yang ketiga, melatih diri untuk menjadi insan yang berjiwa, suka bergabung, senang memberi dan menerima tanpa pamrih berlebihan. Akhirnya dengan agama Allah kita hidup